Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua yang solih dan solihah. Di siang hari ini kita akan belajar adab. Nah, di adab kali ini kita akan belajar tentang belajar di sekolah dengan tertib. Belajar apa? Belajar di sekolah dengan tertib. Nah, belajar di sekolah dengan tertib ini mencakup empat hal. Nah, diantaranya masuk kelas dengan tertib yang pertama. Kemudian yang kedua, tertib di kelas. Dan yang ketiga, belajar dengan tertib. Kemudian yang terakhir, keluar kelas dengan tertib. Nah, kita ulangi apa aja yang akan kita pelajari hari ini tadi. Belajar di sekolah dengan tertib, yaitu kita akan membahas belajar masuk kelas dengan tertib, kemudian tertib di kelas, kemudian tertib ketika belajar, kemudian yang terakhir tadi keluar kelas dengan tertib. Masya Allah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, masuk kelas dengan tertib. Nah, kami bacakan. Teman-teman berbaris rapih di depan kelas, kemudian masuk dengan tertib, tidak ada yang terlambat, berjalan dengan tenang satu demi satu. Nah, di PTM atau pertemuan tatap muka kita sudah membiasakan baris dengan tertib, yaitu ketika kita briefing. Nah, di briefing ini kadang ada ibu guru atau ami-ami menyampaikan motivasi belajar atau briefing pagi bersama. Terus teman-teman baris dengan rapi. Nah, nanti teman-teman ingat barisnya harus rapi, jangan sambil main-main. Berjalan dengan tenang satu demi satu. Nah, ketika sudah beres briefing, ketika sudah beres berbaris, teman-teman usahakan nanti masuk kelasnya dengan tenang dan rapih. Karena tenang dan rapih itu adalah salah satu ciri penuntut ilmu. Masya Allah, kan teman-teman semua penuntut ilmu ya, pembelajar insya Allah. Kemudian tertib di kelas. Nah, semua anak duduk dengan tertib, tidak ada yang berdiri maupun berjalan-jalan. Buku dan alat-alat disimpan rapih. Nah, semua anak duduk dengan tertib. Nah, duduk dengan tertib itu duduk dengan tenang, khusyuk, jangan sambil mainin meja. Biasanya mainin meja. Kemudian jangan sampai teman-teman itu keluar dari tempat duduk tanpa ada keperluan. Misalkan guru sedang menerangkan, teman-teman jalan-jalan, keluar dari bangku, keluar dari kursi. Nah, itu tidak baik. Di sini disebutkan harus tertib. Buku dan alat-alat disimpan dengan rapi. Nah, biasakan nanti ketika teman-teman belajar bukunya rapi, disimpan. Kemudian pensilnya juga disimpan dengan rapi. Jangan sampai kita disimpannya itu di mana aja. Nanti konsekuensinya atau akibatnya kita ketika hendak pulang itu tertinggal. Ada buku yang tertinggal biasanya, kemudian ada alat tulis yang tertinggal, kemudian ada map, biasanya map juga tertinggal. Nah, itu biasakan ya disimpan dengan rapi. Kemudian belajar dengan tertib. Kami berdoa sebelum belajar, semua mengikuti pelajaran dengan tenang dan tertib. Nah, biasanya kita belajar, sebelum belajar kita biasanya berdoa. Coba doanya apa? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Masya Allah, lancar. Nah, kemudian semua mengikuti pelajaran. Nah, semua mengikuti pelajaran. Bagaimana cara mengikuti pelajaran? Yaitu teman-teman perhatikan, dengarkan, dan turuti perintah guru ya. Jangan sampai membangkang, jangan sampai melawan ya. Karena apa yang diperintahkan guru biasanya itu untuk kebaikan siswa, untuk kebaikan murid-muridnya, untuk kebaikan teman-teman semua. Nah, tidak ada yang mengantuk atau bermain-main. Nah, di sini tidak ada yang mengantuk atau bermain-main. Nah, kalau mengantuk, teman-teman boleh izin untuk misalkan
izin minum atau izin ke kamar mandi buat cuci muka. Nanti balik lagi ke kelas. Itu boleh ya. Kemudian mereka mendengar, menjawab, membaca, memperhatikan, mencoba dan berlatih dengan tertib. Nah, jadi nanti biasakan teman-teman dengarkan apa yang guru sampaikan. Kemudian jika seorang guru melemparkan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, teman-teman harus semangat menjawab ya, biar suasana kelasnya ramai dengan ilmu. Kemudian membaca, memperhatikan, mencoba dan berlatih. Nah, ketika ada kesempatan dari guru untuk teman-teman tampil ke depan misalkan, teman-teman harus berani mencoba. Biasanya zikir ya, zikir biasanya satu orang ke depan, itu teman-teman harus mencoba. Jangan takut salah, karena salah dalam belajar itu wajar. Yang nggak wajar adalah nggak mau belajar. Masya Allah. Kemudian selesai belajar semua berdoa. Doanya apa? Doa kafaratul majelis. Ini sudah biasa dilakukan, pasti teman-teman hafal. Kita baca bareng-bareng. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, biasanya doa itu ditutup ketika majelis sudah selesai, ketika pelajaran sudah selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu guru memberi salam. Ketika memberi salam, teman-teman jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, keluar kelas dengan tertib. Nah, usai berdoa, kawan-kawan keluar kelas dengan tertib. Mereka berjalan dengan tenang, tidak berlari, tidak saling mendahului. Mereka keluar satu persatu dengan tertib. Nah, ketika sudah berdoa, teman-teman jangan sampai rebutan untuk keluar pertama duluan. Enggak, tetapi satu persatu ya, tenang. Ingat, tenang. Itu ciri penuntut ilmu itu adalah tenang. Jangan sampai lari-lari atau ribut-ribut. Ya, nah biasanya suka Ami pilih yang paling rapi duluan, boleh pulang gitu. Itu bertujuan agar teman-teman tenang, bersikap tenang ya. Kemudian tidak saling mendahului. Nah, tadi itu tidak saling rebutan untuk mendahului ya, karena bukan perlombaan keluar kelas itu ya. Kemudian mereka keluar satu persatu dengan tertib. Nah, kalau keluarnya satu persatu itu insya Allah tidak akan memicu perselisihan atau memicu keributan. Kalau banyakkan langsung pasti nanti gesek-gesekan. Udah gesek-gesekan nanti ada yang tersinggung, ada yang misalkan kebaduk sama tangannya. Itu dapat menyebabkan pertengkaran, nanti cekcok, itu gak baik. Nah, untuk menghindari hal itu, maka teman-teman nanti keluarnya satu persatu. Masya Allah. Nah, selesailah tadi kita belajar atau mempelajari tentang belajar di sekolah dengan tertib. Nah, jadi masuk kelasnya harus dengan tertib. Terus tertib di kelasnya juga harus tertib. Kemudian belajar dengan tertib. Nah, belajarnya juga harus dengan tertib. Dan yang terakhir, keluar kelas dengan tertib. Masya Allah. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu pelajaran adab hari ini dari Ami. Mohon maaf bila Ami banyak melakukan kesalahan dalam menyampaikan. Kalau ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman boleh tanyakan ke Ami atau di grup ya. Nah, mungkin hanya itu, maka Ami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.